seatbelt sign is switched off. We are now cruising at a speed of 64 kilometers per second. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali berjalan-jalan di luar angkasa. Kita akan membahas sebuah film berjudul Aniara yang dirilis tahun 2018. Aniara adalah sebuah bahtera angkasa yang akan membawa seluruh umat manusia tersisa menuju planet Mars. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan yang tidak begitu jauh, kita diperlihatkan bencana global melanda seluruh permukaan bumi. Hal tersebut memaksa umat manusia yang tersisa meninggalkan planet tersebut. Mereka diangkut menggunakan lift angkasa menuju bahtera angkasa bernama Aniara yang kini mengorbit di planet bumi. Seorang astronom wanita bernama Roberta menginformasikan bahwa Aniara akan sampai planet Mars dalam waktu 3 minggu ke depan. Aniara memiliki cadangan oksigen yang melimpah. Hal tersebut berkat peternakan ganggang yang mereka tumbuh kembangkan. Selain itu, berbagai macam fasilitas modern dan mewah dibuat sedemikian rupa untuk memanjakan para penumpang, seperti tempat hiburan, swalayan, ataupun ruang rekreasi, agar selama perjalanan orang-orang seakan tidak pernah meninggalkan bumi. Scene kemudian pindah ke sosok wanita bernama Mima Rob, salah satu penumpang sekaligus petugas Mima Hall. Mima Hall adalah sebuah ruangan yang dilengkapi sistem kecerdasan buatan yang mampu mensimulasikan pikiran manusia akan kenangan atau ingatan tentang bumi. Ketika seseorang menggunakan Mima, orang tersebut seakan berada di permukaan bumi, berjalan di atas tanah, melihat pepohonan, bahkan sensasi merasakan air. Hal tersebut tentunya sangat berguna untuk menenangkan pikiran dan kejiwaan para penumpang selama berada di luar angkasa. Ketika berada di dalam lift, Mimaruk melirik seorang pilot wanita bernama Isagel, seolah ada yang menarik di dalam dirinya. Mimaruk dan Roberta ternyata menempati kamar yang sama. Dia tidak menyangka seorang astronom penting seperti dirinya ditempatkan di kamar biasa dengannya. Sebelum berangkat meninggalkan bumi, Kapten Aniara yaitu Cefone meminta penumpang memakai sabuk pengaman. Sistem gravitasi buatan akan dimatikan sementara selama peluncuran hingga Aniara mencapai kecepatan 64 km per detik. We are now cruising at a speed of 64 kilometers per second. 1 jam setelah peluncuran, Mimaruk mengundang para penumpang mencoba Mima Hall. Meski ditawarkan dengan percobaan gratis, tapi nampaknya hanya sedikit orang saja yang tertarik. Mimaruk menjelaskan bahwa sistem AI yang ada di ruangan ini bisa membaca ingatan seseorang, kemudian mensimulasikannya di dalam pikiran yang membuat dirinya seolah-olah berada di bumi virtual. Ketika tengah menjelaskan, tiba-tiba terjadi goncangan keras yang disebabkan hantaman puing-puing bebatuan angkasa. Kapten meminta pilot bermanuver untuk menghindari tabrakan lanjutan. Namun, akibat hantaman tersebut terjadi kebakaran di ruang reaktor yang memaksa mereka membuang semua persediaan bahan bakar agar Aniara tidak meledak. Dengan berat hati, Kapten Cefone mengumumkan bahwa perjalanan menuju planet Mars akan memakan waktu lebih lama, yang disebabkan Aniara saat ini bergerak menjauhi lintasan utama. Dengan tidak adanya bahan bakar yang tersisa, mereka tidak bisa mengembalikan Aniara ke jalur utama menuju planet Mars. Namun para penumpang tidak perlu khawatir. Saat ini mereka menuju sistem bintang Lyra, dan mungkin selama perjalanan mereka akan menemukan planet kemudian memanfaatkan gravitasinya untuk kembali ke jalur yang benar. Hanya saja Kapten tidak bisa memastikan kapan tepatnya hal itu akan terjadi, tapi ia memperkirakan tidak lebih dari 2 tahun perjalanan. Setelah mendengar pengumuman tersebut, terjadi kepanikan di antara para penumpang. Bahkan di antaranya ada yang sampai histeris. Mimaruk membawa penumpang tersebut ke Mima Hall untuk menenangkannya. Perjalanan yang seharusnya hanya 3 minggu itu berubah menjadi tak menentu. Kapten meminta para penumpang bersabar dan tetap bersyukur, serta mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang. Kapten kemudian rapat bersama kepala stafnya guna membahas sistem penyokong kehidupan selama beberapa tahun ke depan. Mereka tidak perlu khawatir dengan persediaan oksigen karena tanaman ganggang bisa tumbuh dengan cepat, tapi tidak dengan bahan makanan.
Persediaan hanya cukup selama beberapa bulan saja. Kepala staf logistik menyarankan agar restoran mengolah tanaman ganggang menjadi bahan makanan. Ya meskipun rasanya tidak akan enak, tapi setidaknya mereka itu tidak akan kelaparan. Tiga minggu sejak meninggalkan bumi, para penumpang mulai bosan meskipun layanan hiburan begitu melimpah di kapal angkasa tersebut. Sejak berhasil menangani ibu-ibu yang histeris sebelumnya, Mima Hall kini menjadi tempat paling sering dikunjungi penumpang untuk menenangkan pikiran. Namun sebagai konsekuensinya, Mima Rup menjadi sangat sibuk. Fasilitas yang awalnya sepi peminat itu kini dipenuhi antrian para penumpang. Selesai bertugas, Mima Rup ngadu pada kepala staf bahwa ia membutuhkan bantuan untuk mengelola Mima Hall. Sayangnya, Mima Rup tidak mendapatkan jawaban. Ketika akan beristirahat, Mima Rup bertanya pada Roberta kira-kira kapan mereka melintasi planet yang dimaksud kapten. Roberta menjawab tidak ada. Objek paling dekat yang akan mereka temui adalah GM54. Tapi ukuran benda itu sangat kecil dan gravitasinya tidak akan cukup kuat untuk menarik serta mengembalikan Aniara kembali ke jalur lintasan utama. Roberta yakin para pilot pasti sudah mengetahuinya juga. Seakan tidak percaya bahwa kapten sudah membohongi para penumpang, hal ini berarti Aniara terbang tanpa tujuan pasti. Mima Rup mencoba tidak memikirkan hal tersebut dengan minum minuman keras, tapi ujung-ujungnya Mima Rup menggunakan Mima untuk menenangkan hati dan pikirannya. Suatu hari, Mima Rup melihat petugas mengamankan seorang pria karena mengamuk. Pria itu diduga menderita trauma psikologis akibat terlalu lama berada di luar angkasa. Mima Rup meminta petugas itu membawanya ke Mima Hall karena tempat itu akan menenangkannya. Ada beberapa hal menarik kalau kita berbicara tentang perjalanan luar angkasa yang menjadi impian sebagian orang di bumi. Perjalanan luar angkasa mungkin akan terasa menyenangkan di minggu-minggu pertama. Tapi memasuki bulan berikutnya, orang mulai merasakan cemas, takut atau bahkan stres yang bisa menurunkan imunitas. Belum lagi kekhawatiran akan benda angkasa yang bisa kapan saja menghantam. Kenyataannya, berada di stasiun luar angkasa tentunya tanpa gravitasi, yang membuat segala aktivitas menjadi sangat sulit. Karena itulah menjadi astronot tidak hanya pintar, tapi wajib memiliki jiwa dan fisik yang kuat. Terutama bagi mereka yang bertugas berbulan-bulan di luar angkasa. Belum lagi sekembalinya ke bumi, mereka bisa saja menderita kerapuhan tulang, gangguan penglihatan, perubahan sendi, bahkan gangguan psikologis. Ada beberapa film yang Mimin rekomendasiin seperti Sunshine, Pandarum, dan Deus. Film-film tersebut bertema kegilaan para kru akibat terlalu lama berada di luar angkasa. Nah, kalau teman-teman berminat, link ada di deskripsi. Selesai bekerja, Mima Rup mengadu kepada kapten. Ia membutuhkan beberapa orang untuk membantunya melatih penumpang agar terbiasa hidup tanpa bergantung pada Mima. Jika tidak, orang-orang akan semakin panik saat mengetahui mereka sudah tidak memiliki harapan. Kapten cukup terkejut mendengar Mima Rup sudah mengetahui fakta yang sebenarnya, tapi ia tidak mempermasalahkannya. Jika para penumpang sudah terbiasa makan ganggang dan terbiasa dengan keadaan di dalam sini, ia akan memberitahu situasi yang sebenarnya. Dan rencana selanjutnya adalah menjadikan Aniara sebagai planet pengganti bumi. 3 tahun sejak meninggalkan bumi, keadaan seolah tidak ada yang berubah. Mereka masih berpesta, beraktivitas seperti biasanya, bahkan Mima Rup berkencan dengan seorang pria. Namun tanpa sengaja, Isagel melihat mereka berdua bermesraan. Mima Rup jadi nggak enak hati karenanya. Para penumpang, khususnya anak-anak, juga diberi pelatihan merawat tanaman ganggang. Mereka dijelaskan bahwa tanaman ini adalah sumber makanan dan kehidupan di Aniara. Jadi mereka harus membersihkan dan merawatnya setiap hari. Akan tetapi, ketenangan para penumpang tersebut tidak terlepas dari Mima. Bulan berganti bulan, Mima Hall menjadi semakin ramai. Bahkan ada orang kaya mencoba menyuap Mima Rup dengan uang jika mereka diperbolehkan lebih lama berada di dalam. What if I transfer points to your card? I'm really sorry. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Dan untungnya Mima Rup itu bukanlah pejabat Konoha yang menolak makanan non-halal tapi doyan duit haram. Suatu sore, pasien terakhir Mima Hall adalah Isagel. Mima Rup meminta maaf jika perbuatannya di lorong tidak berkenan baginya. Namun Isagel tidak berkata sepatah kata pun lalu meninggalkannya. You need to understand, pilots are all like that. Mima Rup kemudian bertanya pada Roberta kenapa sikap para staf dan pilot begitu dingin.
Roberta menjelaskan bahwa mereka dituntut mampu mengendalikan perasaan mereka, tidak peduli seperti apapun situasinya. Tapi bukan itu yang harus ia khawatirkan saat ini. Semua orang harus tahu bahwa Aniara hanyalah debu angkasa melayang tanpa tujuan yang sampai kapan bisa bertahan. Semakin lama mereka dibohongi, gejolak yang terjadi akan semakin parah. Suatu hari ketika Mimarov sedang menggunakan Mima, terjadi keanehan di dalam dunia virtualnya. Hal yang sama juga dialami para pelanggan setelahnya. Semua orang yang berada di dunia virtual Mima mengalami teror mencekam seakan bermimpi buruk. Saking menakutkannya, pria berbadan besar dan bertato menangis di pelukan Mimarov. Untuk sementara, layanan Mima akan dihentikan sampai diketahui apa penyebab kegagalan sistem pada Mima. Sistem kecerdasannya tanpa henti membaca dan mempelajari semua ingatan manusia, termasuk hal-hal buruk. Itulah yang membuat Mima salah menganalisa data kemudian mengirimkan teror pada penggunanya. Mima membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan penuh untuk merekalkulat keseluruhan data pada sistemnya, agar Mima bisa berfungsi seperti sedia kala. Tapi Kapten malah ngotot minta Mima tetap dibuka, agar tidak menimbulkan keresahan bagi para penumpang. Dan benar saja, baru sehari dibuka, Mima mengatakan hal-hal aneh seperti kehancuran dunia, kiamat, dan akhir dari peradaban manusia. Perangkat kerasnya mengalami overheating lalu meledak nggak lama kemudian. Hancurnya Mima menyisakan duka mendalam bagi para penumpang. Mereka tak lagi punya tempat untuk menenangkan hati dan pikiran. Mau nggak mau, para penumpang beradaptasi tanpa bantuan Mima. Mereka yang nggak terima Mima rusak mulai menyebar rumor seperti menuduh Mimarov menggunakan Mima secara diam-diam untuk dirinya sendiri, lalu menyabotase sistemnya yang menyebabkan rusaknya perangkat tersebut. Berita bohong itu pun sampai telinga Kapten. Roberta memberitahu Mimarov kalau Kapten akan menghukumnya. Isagel mencoba membelanya, tapi Kapten nggak bergeming dan malah memprovokasinya. Isagel menjadi tersinggung lalu menghajarnya. Akibatnya, baik Mimarov ataupun Isagel sama-sama dimasukkan ke dalam penjara. Tapi hal tersebut malah membuat mereka berdua menjadi akrab dan bersahabat. Come closer, give us light. 4 tahun sejak meninggalkan bumi, manusia mulai kehilangan akal sehatnya. Berbagai macam aliran atau sekte bermunculan, seperti aliran penyembah bintang, aliran penyembah banteng, ataupun sekte-sekte lainnya. Bahkan kasus bunuh diri meningkat tajam dari hari ke hari. Setidaknya ada 48 kru dan 32 anggota keluarga ditemukan tewas, hanya dalam kurun waktu 8 bulan saja. Karena itu, Kapten terpaksa merekrut beberapa orang baru untuk mengisi kekosongan pekerjaan, termasuk Isagel dan Mimarov yang saat ini di penjara. Isagel ditempatkan di bagian logistik dan Mimarov menjadi seorang pengajar. Dan sejak saat itu, hubungan persahabatan Mimarov dan Isagel menjadi semakin dekat. You what? We're going to canonize Mima. Ketika mereka berdua sedang sauna, mereka bertemu seorang wanita yang mengajak mereka bergabung dengan komunitas kesuburan pemuja Mima. Tujuannya tentu saja mempertahankan eksistensi manusia. Dan beberapa bulan setelah bergabung dengan komunitas tersebut, Isagel hamil untuk pertama kalinya. He'll be born to eternal night. It's gonna be fine. Tahun kelima menjelang melahirkan, Isagel malah berharap tidak memiliki anak. Dia tidak ingin anaknya itu hidup dalam kegelapan sepanjang hidupnya. Mimarov berkata kalau dia akan melakukan berbagai macam upaya untuk membuatnya betah di tempat ini. Lalu ia menemui Kapten, mengutarakan idenya bahwa Mima mungkin masih bisa difungsikan, yaitu mencitrakan keindahan pemandangan bumi di sekeliling Aniara, yang bertujuan mengurangi stres yang dialami penumpang. Namun Kapten menolak idenya tersebut. Hal itu justru membuat mereka semakin sulit beradaptasi dengan tempat ini. 2 bulan kemudian, Isagel melahirkan bayi laki-laki. Dan selang beberapa minggu, Kapten menugaskan Isagel kembali menjadi pilot. Tak lama setelah mereka mendeteksi ada objek angkasa yang kemungkinan adalah satelit penjelajah. Satelit tersebut berjarak sekitar 14 bulan perjalanan dan bergerak tepat menuju Aniara. Isagel berkata besar kemungkinan satelit itu memiliki persediaan bahan bakar yang cukup banyak. Kapten mengumumkan kabar gembira ini secara langsung kepada para penumpang. Tidak ada alasan untuk tidak merayakan temuan tersebut malam ini. 14 bulan sejak temuan satelit tersebut, Aniara bersiap menangkapnya. Kapten meminta para penumpang kembali ke kabin dan memasang sabuk pengaman.
Untuk memperlambat laju satelit tersebut, gravitasi buatan akan ditingkatkan hingga 9 kali gravitasi. Dan setelah selaras, mereka menangkapnya menggunakan lengan robot lalu memasukkannya ke dalam. Tapi ternyata bahan bakar satelit tersebut tidak sama dengan yang mereka gunakan. Satelit tersebut menggunakan bahan bakar jenis lama yang sudah tidak lagi digunakan manusia. Kapten meminta para ilmuwan mengkonversi bahan bakar tersebut agar bisa mereka gunakan. Akan tetapi, ibarat merubah solar menjadi pertamak, pekerjaan itu hampir mustahil dilakukan. Roberta yang sudah putus asa sejak awal insiden mulai menyebar informasi kegagalan yang menyebabkan kepanikan di antara para penumpang. Dia menyebut Aniara adalah sarkofagus atau peti mati bagi setiap penumpang yang ada di sini. Cefone tidak mempermasalahkan jika dirinya berputus asa, tapi tidak dengan cara menyebar kepanikan. Karena Roberta terus mengucapkan kalimat menjengkelkan, Cefone menembaknya dengan alat kejut listrik. Sayangnya, daya listrik itu terlalu kuat dan membuat nenek sepuh itu meninggal dunia. 4 bulan kemudian, Aniara melewati area dengan medan magnet tinggi yang membuat seluruh kapal angkasa berguncang. Banyak yang meninggal akibat insiden tersebut, termasuk beberapa kepala staf wanita dan anak-anak. Kapten menatap mayat-mayat itu dengan tatapan kosong, menyadari bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Hal yang sama juga dialami Isagel dan para penumpang lainnya. Isagel diambang keputusasaan. Setiap hari hanya melamun dan meracau kalau dirinya mendengar suara-suara aneh memanggilnya. Kapten akhirnya menyetujui usulan Mimarov untuk memproyeksikan pemandangan bumi dalam bentuk gambar 3 dimensi. Setelah bekerja tanpa beristirahat, mereka berhasil melakukannya. Orang-orang terdiam saat melihatnya. Mereka sedih dan bahagia bisa melihat bumi kembali, tapi tidak akan pernah bisa meraihnya. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi di balik kesuksesan Mimarov. Isagel ditemukan tewas bunuh diri setelah membunuh anaknya sendiri. Tahun ke-10 sejak meninggalkan bumi, sudah tidak ada lagi tawa ataupun tangis di antara para penumpang. Mereka berjalan dengan tatapan kosong sambil menunggu ajal menjemput. Pada konferensi terakhirnya, Kapten memberikan penghargaan kepada Mimarov atas keberhasilannya mencitrakan bumi dalam bentuk gambar 3 dimensi yang bisa dilihat semua orang. Tapi apa gunanya penghargaan jika manusia sudah mengetahui bahwa kehidupannya sudah tidak memiliki arti lagi? Tahun ke-24 sejak meninggalkan bumi, tanaman ganggang mulai terbengkalai dan sebagian besar penumpang telah meninggal dunia. Hanya tersisa sedikit orang yang tergabung dalam komunitas pemuja matahari. Bertahun-tahun hidup tanpa cahaya, kegelapan telah membutakan mata mereka. Mereka berdoa kepada bintang agar diberi penglihatan kembali. Give us light. Scene kemudian jauh berganti ke tahun 5981, di mana saat ini Aniara sampai ke konstelasi Lyra atau sistem bintang Lyra yang memiliki jarak kurang lebih 1000 tahun cahaya dari bumi. Aniara yang kini sudah menjadi puing angkasa bergerak menuju sebuah planet yang sangat mirip dengan planet bumi. Dan sepertinya gravitasi planet itu menarik jatuh Aniara dan akhirnya film pun selesai. Bukan film fiksi ilmiah jika tidak memiliki cerita yang menarik dan ending yang menggantung. Dan seperti biasa, kita akan sedikit membahas apa yang sebenarnya terjadi pada Aniara. Aniara bukanlah film yang bisa disimpulkan dengan sekali menonton dan berharap memiliki ending yang jelas, melainkan sebuah film fiksi ilmiah filosofis di mana akhir cerita bukanlah inti sebuah film. Aniara banyak menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari, seperti berjuang bertahan hidup, mengambil keputusan tepat di saat yang paling sulit, serta harapan di tengah keputusasaan. Keputusan Kapten menutupi kebenaran pasca insiden adalah keputusan yang tepat awalnya. Sebagai Kapten, dia berusaha menjaga agar situasi tetap kondusif dan tenang.
yaitu dengan membohongi para penumpang bahwa mereka akan bertemu dengan planet yang bisa mereka manfaatkan gravitasinya untuk memperbaiki jalur lintasan. Di balik keputusannya tersebut, Kapten berharap seiring berjalannya waktu, penumpang akan terbiasa dan beradaptasi hingga melupakan tujuan utama mereka. Strategi tersebut awalnya berhasil, terlebih mereka dibantu Mima yang bisa merealisasikan ingatan tentang bumi dalam bentuk dunia virtual. Rusaknya Mima juga bukan tanpa sebab, bukan sekedar kelebihan memori, ingatan dan rasa cemas yang datang bertubi-tubi memenuhi sistemnya. Mima adalah sistem kecerdasan makhluk hidup yang mampu mendeskripsikan situasi Aniara. Rusaknya Mima seakan menjadi pertanda bahwa manusia harus melupakan bumi dan beradaptasi dengan dunia baru mereka, yaitu Aniara. 3 tahun di bumi hanyalah waktu yang singkat, tapi di luar angkasa 1 bulan saja cukup bisa membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Di saat manusia mendapat cobaan, manusia akan diuji apakah mampu menghadapinya. Banyak yang akhirnya tidak mampu melewati ujian tersebut. Dengan tingginya angka bunuh diri, lalu berkembangnya sekte-sekte aliran menyimpang. Semua orang yang ada di Aniara sebenarnya memiliki takdir yang sama. Seperti yang dikatakan Roberta, semua orang sudah mati sejak insiden itu terjadi, hanya saja mereka itu menghadapinya dengan cara yang berbeda-beda. Roberta adalah sosok penyeimbang di film ini, di mana Kapten membangun situasi kondusif dengan kebohongan, sementara Roberta ingin mengungkap kebenaran meskipun pahit. Setelah menonton filmnya lebih jauh, Mimin sih lebih setuju kepada Roberta. Jika sejak awal mereka sudah tahu tidak ada harapan, para penumpang bisa lebih menata kehidupannya, daripada menunggu sesuatu yang tidak pasti yang ujung-ujungnya dibohongi. 5 juta tahun bukanlah waktu perjalanan yang singkat, mengingat jarak sistem bintang Lyra hampir 1000 tahun cahaya dari bumi. Tidak ada yang menyangka Aniara akhirnya sampai sebuah planet yang mirip dengan bumi. Namun sayangnya sudah tidak ada lagi manusia yang hidup di dalam bahtera angkasa tersebut. Ada kemungkinan Aniara akan jatuh ke planet tersebut, dan bukan tidak mungkin tanaman ganggang masih hidup akan menjadi awal kehidupan di planet tersebut. Itulah alur film Aniara. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.